Apakah dibenarkan mengorbankan kepercayaan anak demi kedisiplinan? Di video sebelumnya, aku sudah bahas tentang kepunahan atau extinction, yaitu cara untuk memadamkan perilaku yang nggak kita inginkan pada anak. Kuncinya adalah dengan menghilangkan penguatnya dari perilaku itu. Tapi ada satu pertanyaan kritis yang mungkin muncul. Kalau kita terus-menerus nggak ngasih penguatan terhadap suatu perilaku tertentu yang nggak kita inginkan, apakah ini akan merusak kepercayaan mereka pada kita sebagai orang tua atau guru? Apakah akan membuat mereka merasa nggak dicintai atau diabaikan? Jangan sampai niat baik kita untuk mendisiplinkan malah meregangkan hubungan kita dengan anak atau siswa. Mari kita luruskan dulu. Konsep kepunahan dalam behaviorisme bukan berarti mengabaikan atau menahan kasih sayang. Ini bukan tentang membuat anak merasa tidak dicintai. Justru sebaliknya, menghilangkan kebiasaan buruk pada anak yang efektif dan sehat justru membutuhkan strategi yang cerdas. Pertama, extension fokusnya pada perilaku, bukan pada pribadi. Kita nggak mengabaikan anak, melainkan kita mengabaikan atau nggak menguatkan perilaku spesifik yang nggak kita inginkan. Misalnya kita nggak ngasih perhatian saat anak tantrum, tapi kita hadir dan siap memberikan pelukan atau kata-kata yang menenangkan ketika tantrumnya udah mulai tenang. Kedua, transparansi dan komunikasi. Khusus untuk anak sekitar usia 7-12 tahun, kalian bisa sedikit lebih transparan sesuai dengan usia mereka. Misalnya kalian tegas dengan konsistensi terhadap aturan yang sudah disepakati bersama anak, bukan malah menolak mereka tanpa didasari kesepakatan sebelumnya. Ketiga, membanjiri dengan penguatan positif alternatif. Ini adalah kunci terpenting saat kamu memadamkan perilaku negatif. Kamu harus secara aktif dan berlimpah menguatkan perilaku positif pengganti. Anak yang tadinya merengek minta game, ketika dia mencoba mengkomunikasikannya dengan tenang, segera berikan dia pujian dan perhatian. Contoh lain seperti siswa yang tadinya nyontek ketika dia berusaha jujur dan bekerja keras, berikan apresiasi yang tulus. Yang perlu kamu pahami juga bahwa kepercayaan justru akan tumbuh saat anak memahami batas, melihat konsistensimu sebagai orang tua ataupun guru, dan merasakan bahwa kamu tetap mendukung mereka bahkan saat kamu nggak menguatkan perilaku yang nggak tepat. Mereka belajar bahwa cinta dan dukunganmu nggak bersyarat, tapi hasil dari perilaku tertentu punya konsekuensi. Ini membentuk rasa aman dan pemahaman tentang sebab akibat. Oke, itu tadi tentang menghilangkan perilaku buruk dengan cara mengurangi penguatan terhadap perilaku anak. Manakah lebih manjur kalau dibandingkan dengan memberikan sanksi atau hukuman pada anak? Dan sejauh mana seharusnya hukuman boleh diberikan? Aku akan bahas di video selanjutnya, jadi jangan lupa like dan follow untuk video selanjutnya.